Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 20 Juni, Pekan Biasa yang ke-11. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, komunikasi yang baik terjadi apabila kedua belah pihak yang saling berkomunikasi akhirnya saling memahami. Ini mengandaikan sang komunikator menyampaikan pesannya secara jelas dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan sang komunikan fokus dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jika sang komunikator berbicara secara bertele-tele, mengobrol kata-kata yang indah, bisa jadi sang komunikan malah kehilangan fokus dan gagal menangkap inti pesan yang hendak disampaikan. Penjelasan yang bertele-tele seringkali dilakukan hanya demi memuaskan si pembicara itu sendiri atau sang komunikator, dan bukan demi memudahkan pemahaman para pendengar atau komunikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak diragukan bahwa Tuhan sebagai komunikan selalu fokus mendengarkan doa-doa kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita adalah seorang pendoa, komunikator yang baik? Hari ini Yesus mengajarkan agar para murid berdoa secara ringkas, padat, jelas. Tidak perlu mengobrol kata-kata, tetapi mengungkapkan dengan jelas rasa syukur, harapan, dan permohonan. Ini karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Meskipun Tuhan tahu, kita tetap perlu mengeksplisitkan apa yang kita perlukan dalam doa itu, agar kita sendiri sadar akan apa yang baik yang sungguh kita butuhkan. Komunikasi seringkali gagal karena kita sebagai komunikator tidak paham inti dari apa yang sedang kita sampaikan, sehingga kita berbicara bertele-tele. Lewat doa yang ringkas, yang padat, jelas, Yesus ingin kita berdoa secara benar, secara sadar, dan jujur. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya, supaya dalam berdoa
dalam berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hidup kita ini. Dengan jelas, dengan ringkas, dan tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Ya Bapa, ajarlah kami berdoa dengan benar, agar kami tahu yang baik yang kami minta daripadamu. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.